Rishabh, buka pintunya, nak. Rishabh, tolong buka pintunya. Rishabh, kau baik-baik saja? Kenapa ibu tanya itu? Karena saat seorang anak khawatir dan kesal, seorang ibu bisa segera merasakannya. Boleh ibu bicara? Ibu tahu kalau kesepakatanmu sudah dibatalkan. Tapi tolong jangan merusak semangatmu, karena ibu tahu kau sangat berbakat dan kau akan bisa memenangkan 10 transaksi lagi, oke? Jadi, kesepakatan itu tidak begitu penting. Ayo, ibu tunjukkan sesuatu. Ibu sudah membawakan sesuatu untukmu. Ayo sini, ikut ibu. Duduk. Lihat apa yang ibu bawa untukmu. Ini akan menghiburmu dalam waktu singkat. Apa itu? Ini ladu terbuat dari tepung gram hanya untukmu. Kapanpun kau marah seperti anak-anak, ladu ini selalu menghiburmu, kan? Ayo, makan. Aku sedang tidak ingin, Bu. Kenapa, nak? Suasana hatimu buruk ya? Ibu beritahu, seorang ibu tidak tahan melihat anaknya sedih untuk waktu yang lama. Kapanpun ibu melihatmu sedih, itu membuat ibu ingin menangis. Ibu merasa sedih juga. Kapanpun aku dalam suasana hati yang buruk, ibu berhasil menghiburku dengan cara apapun. Aku ingin makan sesuatu yang manis, dan ibu berhasil juga hari ini. Benar kan? Ladu ini akan bisa melupakan masalahmu. Sudah, lupakan. Ayo, makan. Ayo. Nah, begitu. Ini ambillah. Sekarang, katakan pada ibu, di mana kau menyimpan horoskopmu? Ibu mau horoskopku lah. Aduh, ibu ingin tahu sesuatu. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu di mana itu. Ya sudah, jangan khawatir. Ibu akan menemukannya. Kau nikmati saja ini. Makanlah. Rishabh, dokumennya banyak sekali di lemari, tapi horoskopmu tidak ada. Kenapa kau sangat ceroboh menyimpan dokumen yang penting, Rishabh? Ibu, biar ibu periksa di sana. Nah, ini dia. Rishabh, ibu menemukan horoskopmu. Boleh ibu memberitahumu sesuatu? Kau akan memulai fase kehidupan baru. Kau tahu betapa pentingnya ikatan pernikahan itu? Suami dan istri perlu bekerja sama. Kalau salah satu dari mereka gagal melakukannya, maka hidup mereka akan berubah terbalik. Jadi berbahagialah. Kau akan memasuki tahap baru dalam hidupmu, putraku. Ayo, kita turun bersama. Pendeta sudah meminta orang suci yang hebat untuk bertemu. Dia akan mempelajari horoskopmu dan memberkati pernikahanmu. Sudah, ayo ikut ibu. Ayo ke bawah. Aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Ayo, sayang. Hei, Raki, apa kau menemukan horoskopnya? Kenapa kalian lama? Iya, kakak. Aku sudah menemukan horoskopnya Rishabh. Sekarang kau bisa mencocokkan horoskop mereka. Itu bagus. Selesai. Sampai jumpa. Ayo sayang, ayo. Ayo bergembiralah. Ibu, ayo ikut tolonglah. ibu. Kau akan baik-baik saja. Tunggu sebentar. Kumohon, jangan marahi dia, Bu. Apa keperluanmu? Sampai ikut campur urusan orang lain. Apa maksudmu? Tujuanku adalah untuk membantu gadis itu dan menyelamatkannya. Beberapa waktu yang lalu, kau bilang pada para preman seorang wanita membantu wanita dalam masalah. Memang berapa umurmu, Sristi? Apa? Kau cukup muda dan kau tinggal di dunia impianmu. Kau tidak tahu jenis orang yang hidup di dunia nyata, yang penuh dengan preman dan mengerikan. Dan karenamu kakak preman itu. Dia anak pengusaha. Karena itulah aku mengatakan, kau masih muda dan belum dewasa. Kau tidak tahu betapa berbahayanya seorang preman itu. Saudaranya mendapatkan kita dan sekarang dia ingin melakukan hal yang sama. Mereka menyusahkan semua orang di sini. Aku tahu mereka dengan baik. Ini berkat kau sehingga mereka mendatangi rumah kita. Apapun bisa terjadi. Kau tidak tahu aku mengumpulkan keberanian untuk melawannya. Kalian semua mendukungku, tapi aku takut. Bagaimana kalau mereka sampai melukai Prita dan menyeretmu keluar dari rumah ini? Tenang saja. Kita semua sudah berani melawan para preman. Nenek dan Bibi Janki, aku sangat bangga dengan kalian. Dan Bibi Janki, ide menggunakan sapu itu sangat luar biasa. Aku bangga padamu.
Bukankah sudah kujelaskan? Apa kau tidak mengerti juga? Preman itu datang ke rumah kita dan bisa menyakiti kita dengan serius. Hari ini, keberuntungan kita. Tuhan sudah baik hati pada kita. Tapi lain kali, apa yang harus dilakukan? Apa harus ikut campur masalah orang lain? Apa kau satu-satunya orang yang hadir di tempat kejadian? Kau bisa memanggil seseorang. Kau seharusnya minta bantuan atau memanggil polisi. Kau seharusnya memberitahu polisi, tapi tidak. Orang-orang yang hadir di sana tidak membantumu. Apa kau tahu kenapa? Ya, aku tahu. Karena semuanya adalah pengecut. Mereka pikirkan keluarganya, bukan memikirkan diri sendiri. Karena preman itu berbahaya. Itulah sebabnya. Itu sebabnya orang takut pada mereka. Kenapa aku jadi bingung? Kalau kau takut pada mereka, lalu kenapa kau ikut campur? Biarkan saja kami yang akan menangani mereka. Lagi pula, aku sudah biasa menghadapi orang seperti itu ketika aku masih tinggal di Nasik. Sristi. Kenapa, Kak? Aku dimarahi olehnya tanpa alasan. Apa kau tidak merasa bangga kalau kau punya seorang anak yang berani seperti aku? Oh Tuhan, kenapa seperti ini? Apalagi yang kulakukan adalah menolong seorang gadis. Dan dia pasti punya seorang ibu yang menunggunya di rumah. Baik, aku bukan ibu yang baik. Aku khawatir dengan putriku. Apa salah dengan itu? Nah, itu umum terjadi di Nasik. Jika seseorang dalam masalah, semua orang akan siap membantunya. Tapi ini Mumbai. Di sini tidak ada yang bisa maju untuk membantu seseorang. Dan ada cara untuk melakukan sesuatu. Tapi setidaknya, kau harus tahu siapa yang kau hadapi. Kau harus menggunakan cara yang benar. Kau sadar setelah kejadian itu, mereka akan menangkapmu dan melukaimu. Apa yang akan kau lakukan nanti? Dengar, kekhawatiranmu mungkin benar. Tapi kita memberi pengertian pada preman yang sudah membantunya. Harusnya Sanju menyadari kalau yang dilakukannya itu Kau salah. benar-benar bodoh, Sristi. Kau pikir dia melarikan diri dari sini karena dia takut? Tidak. Dia adalah preman. Dia akan menunggu kesempatan. Dan saat dia mendapatkannya, dia tidak akan lepaskan dan menyakiti salah satu dari kita. Suatu hari nanti, saat kau berada di luar, kau bahkan tidak bisa bayangkan apa yang bisa dia lakukan padamu. Sudahlah, tidak usah menguruhiku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Dan tolong jangan ikut campur masalahku. Kau masih belum dewasa. Meskipun menjadi dewasa, kau benar-benar bodoh. Ya, benar. Karena Tuhan sudah memberikan semua kecerdasan padamu. Oh ya, ngomong-ngomong, aku tidak mau berdebat denganmu lagi. Aku mohon. Sristi! Prita, tolong buat dia mengerti. Dia pasti akan mendengarkanmu. Aku akan bicara dengannya. Aku minta maaf.